sebelumnya. Karena itu diabadikan nanti di Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 127. Wa idh yarfa'u Ibrahimul qawa'id minal bait. Di Ali Imran inna awwala bait. Ka'bah kan disebut Baitullah. Kan? Di Al-Baqarah ya wa idh yarfa'u Ibrahimul qawa'id minal bait. Dan ketika Ibrahim alaihissalam diperintahkan oleh Allah untuk meninggikan kembali pondasi Ka'bah yang sempat hancur di masa Nabi Nuh alaihissalam, maka ditinggikan oleh beliau. Ketika beliau memulai pekerjaannya, tapak pertama yang disebut maqam namanya. Ya, maqam itu tapak pertama kita untuk bisa mengerjakan segala hal yang bersifat kebaikan, khususnya untuk mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Makanya maqam itu sering dikatakan satu tingkatan tertinggi. Dia punya maqam yang luhur gitu kan. Ya, sehingga di daerah-daerah juga disebutkan fi hadzal maqam syarif, ya, di tempat yang membuat kita ini terangkat menjadi tinggi dan mulia. Maka Ibrahim ketika memulai tugas mulia itu diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Awal tugasnya disebut sesuatu yang sangat tinggi dan mulia di hadapan Allah, sehingga nanti dijadikan apresiasi untuk kita menunaikan sholat di tempat itu. Ya, nanti ada di Quran surah kedua Al-Baqarah di ayat yang ke-125. Wa idh ja'alna al-baita mathabatan lin-nasi wa amna wattakhidhu min maqami Ibrahim musalla. Kemudian di sisi yang lain Nabi Ismail alaihissalam datang pengen bantu, padahal masih kecil itu. Ya, masih kecil dan porsinya mau bantu. Karena itu di Quran surah kedua ayat 127 itu nggak disandingkan keduanya, tapi Nabi Ismail belakangan. Wa idh yarfa'u Ibrahimul qawa'ida minal bait wa Ismail. Saya sedikit berbagi tentang rumus bahasa Arab ya. Kalau kedua subjeknya disatukan, misal wa idh yarfa'u Ibrahimu wa Ismail, Ibrahim dan Ismail, berarti porsi pekerjaannya sama, berimbang. Tapi kalau yang satu diakhirkan, yang awal didahulukan, itu di ilmu balaghah disebut taqdim wa ta'khir. Maka yang belakangan itu sifatnya hanya membantu. Yang tugas pokoknya pada yang pertama. Jadi Nabi Ibrahim yang ditugaskan anak ini. Nah, ini nanti masuk ke bab pendidikan anak. Bagaimana ketika ayahnya bekerja, anak kok bisa tergerak untuk bantu gitu. Ibu nyuci, anak pengen bantu. Ayah bekerja las, pengen dibantu gitu kan. Nah, ini nggak mungkin muncul kecuali dari perhatian yang sangat dalam. Ya, saya flashback sedikit saja. Nabi Ibrahim itu walaupun anaknya tinggal di Mekah karena perintah Allah, beliau di Palestina, itu masih menyempatkan waktu sesibuk apapun untuk nengok anaknya. Ya, bagaimana keadaannya, bagaimana pendidikannya, dapat ASI enggak, minumnya, tetangganya dan sebagainya. Sehingga perhatian yang tulus ini menjadikan feedback dari anak sayang pada orang tua. Sampai rela mengorbankan diri sekalipun tugas ayahnya mesti menghadirkan nyawa baginya. Itu nanti As-Saffat ayat ke 102 itu sampai dengan 109. Mimpi bunuh, gitu kan, mimpi nyembelih, minta langsung